Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2. Dibuka bukunya, buku temanya ya. Oke, kita akan belajar tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Masih diingatkah apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat efektif dan juga kata baku yang ada di tema 2. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu menggunakan kata-kata baku, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Ya. Berikut contoh kalimat efektif. Radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Radio merupakan salah satu media massa elektronik. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Nah, di sini kita akan menemukan kata-kata baku, ya. Di sini ada menjadi penemuan dan juga elektronik dan yang lain. Dan juga kalau kalimat efektif itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan juga SPOK. Oke, kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contohnya, adik memberikan banyak permen kepada temannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang, yaitu permen. Ya, kata permen seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi efektif. Jadi, adik memberikan banyak permen kepada temannya. Jadi tidak ada kata yang berlebihan ya dan juga yang berulang. Oke, menyajikan informasi penting, teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Maksudnya bentuk diagram itu adalah bentuk peta pikiran. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Ingat, setiap paragraf bukan hanya kesimpulan dari keseluruhan, tapi dari setiap paragraf. Cara menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi yaitu menggunakan adiksimba. Ya. Berikut fungsi penggunaan kata tanya. Apa? Itu untuk menanyakan keadaan yang berkaitan dengan teks. Contohnya, apa itu radio? Siapa itu untuk menanyakan pelakunya? Contohnya, siapa yang menemukan radio? Dan kapan? Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan radio ditemukan? Di mana itu menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana Marconi lahir? Dan mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa radio diperlukan? Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara kerja radio? Nah, penggunaan atau fungsi-fungsi adiksimba ini juga sudah pernah Miss jelaskan di buku tema 2. Dibuka lagi bukunya ya. Menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Ya nak ya, itu diperhatikan kembali. Oke, contoh kalimat efektif juga minggu kemarin sudah Miss kasih. Ini contohnya, kalau ada di sini yang di sebelah kiri itu kata tidak baku dan sebelah kanan adalah kata baku. Apotik harusnya jadi apotek. Izin, nasihat, antre ya. Oke. Kan ini tadi sudah Miss iniin mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Tadi hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan teks efektif yaitu penggunaan kata baku. Ya nak ya. Nah, di sini ada soal nanti akan Ibu kasih. Berilah simbol B bila kalimat tersebut merupakan kalimat efektif dan
Berilah simbol S bila kalimat tersebut bukan kalimat efektif. Diperhatikan baik-baik nomor 1. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan banyak lagu-lagu terbaru. Apakah ini merupakan kalimat efektif? Oke, tentu tidak. Ya, kenapa? Kenapa? Yaitu karena di sana ada kata berulang seperti yang tadi. Yaitu di mana? Ya, di sini ya, kata yang berulang atau kata yang berlebihan. Sudah ada kata banyak, banyak lagu-lagu, ya. Nah, di lagu-lagu ini kita seharusnya membuat ini tidak berulang karena sudah ada kata banyak, ya. Jadi, di sini supaya lebih baik, ya, kita hapuskan yaitu kata banyaknya. Jadi kalau kita contohnya membuat kata banyak, lagunya kita hapus satu, tapi ini kita hapuskan banyaknya saja. Jadi kalimatnya menjadi radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Ya, ini sudah jadi kalimat aktif. Yang kedua, radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita. Apakah ini benar atau salah? Salah. Dari mana? Ya, sama juga seperti yang tadi, yaitu ada kata salah satu dari banyak. Ya, ini merupakan kalimat ini kata-kata ini membuat kalimat nomor 2 ini menjadi tidak efektif karena ada salah satu dari banyak. Jadi ini sudah boros di kata-kata berlebihan, ya. Jadi seharusnya gimana? Ya, kita harus mencoret yaitu dari banyak. Kenapa? Supaya tidak boros di kata-katanya. Oke, kalau kita sudah ini berarti kita hanya memakai salah satu saja. Nah, itu menjadi radio merupakan satu media massa elektronik menyampaikan suatu informasi atau berita. Ya, jadi diingat kalau kalimat efektif itu tadi tidak boleh berulang-ulang, kalimatnya juga tidak boleh terlalu boros ya, karena kita juga sudah belajar tentang SPOK. Ya, ya. Oke, Miss harap mengerti sampai di sini penjelasannya. Nanti kalau tidak mengerti tanya Bu Christine ya. Terima kasih. Ya, Nak ya. Diingat belajarnya semangat dan juga ditulis menulisnya juga semangat. Ingat, kalian belajar itu bukan untuk orang tua, bukan untuk guru. Kalian belajar itu untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri. Orang tuanya apa? Orang tua hanya nama saja. Kalau kau berhasil itu untuk dirimu sendiri. Terima kasih. Semangat belajarnya dan ingat tetap berdoa. Salam sehat.